Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita masih bisa berjumpa. Yang karena ampunannya, kebaikannya kepada kita, dosa-dosa kita ditutupi olehnya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebelum kita mulai kajian kita, dan kita mulai kajian kita dengan COVID-19 yang membuat sekolah-sekolah ditutup, yang membuat negeri-negeri lockdown, yang membuat Mekah dan Madinah pun tak dapat dimasukin oleh mereka yang hendak melaksanakan ibadah umrah, yang membuat kita jadi sadar bahwa makhluk yang sangat kecil, yang tak mampu dilihat dengan kasat mata, yang dia naik pesawat tanpa tiket, masuk ke negeri tanpa visa dan paspor, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Dan itu adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus kita lakukan? Tatkala engkau beriman bahwa semuanya adalah ciptaan Allah, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, maka saat itu engkau akan kembali kepada Allah. Di surat Yunus ayat 107 Allah mengatakan, wa in yamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah Azza wa Jal menimpakan kepadamu penyakit, sesuatu yang membahayakan dirimu, maka tidak ada, ingat, inilah nafiyah, secara mutlak tidak ada yang dapat menyingkap problematika tersebut, mengangkat penyakit tersebut, illahu, kecuali dia. Kenapa? Karena dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang menurunkan itu penyakit, dialah Allah yang mengatur penyakit ini berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Dialah Allah Jalla Jalaluh yang menyembuhkan. Tatkala kita mendengar ada yang sembuh dari COVID-19 dan ada yang mati, ada yang semakin parah. Kenapa itu semua terjadi? Kita tahu Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Tapi kalau Allah ingin kebaikan untuk, walaupun seluruh umat manusia, seluruhnya, Cina dengan segala kekuatan mereka, mungkin Amerika dengan segala kekuatan mereka, Rusia juga seperti itu, mereka berusaha untuk membahayakan dirimu, agar engkau sakit, agar engkau tersiksa, agar hidupmu melarat. Tapi apa kata Allah? Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi.
Nggak ada yang bisa menolak, menghalangi kebaikan yang Allah peruntukkan untuk dirimu. Ini penyakit membuat kita semakin dekat sama Allah. Buat orang yang beriman. Tatkala harta tidak berguna. Sekarang di dunia, orang punya uang banyak. Tatkala Allah kasih penyakit, dia mampu membayar rumah sakit, bahkan dia sewa rumah sakit, atau dia membangun rumah sakit. Dengan uangnya dia mampu, tapi menyembuhkan dirinya dia nggak mampu. Mungkin dia seorang dokter yang ahli, dokter pun mati. Mungkin dia orang yang memiliki jabatan tinggi, yang banyak orang berharap dia terus hidup. Kalau Allah menginginkan dia mati, mati. Habibati fillah, Allah Azza wa Jal mengajarkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Karena dialah yang memiliki. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah berikan sesuatu yang Allah inginkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafur rahim. Tapi dia itu kita harus tahu, Allah tuh maha pengampun dan maha pengasih. Allah tidak mungkin menzalimin hambanya. Nggak mungkin. Tidak mungkin Allah salah memberikan azab. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu Allamul Ghuyub. Sebelum kita ada, sebelum antum ada, sebelum Indonesia itu berdiri, Allah itu sudah tahu dengan apa yang akan terjadi dengan Indonesia. Kapan Indonesia akan merdeka? Kapan Indonesia akan diganggu oleh PKI? Kapan kemudian terjadi musibah-musibah di negeri kita? Dan kapan Indonesia akan ditimpa COVID-19. Berapa jumlah orang yang akan terserang oleh virus tersebut. Berapa yang mati, berapa yang sehat, berapa yang hidup, dan berapa pula yang kemudian akan terus sakit dengan penyakit tersebut. Allah tahu. Tugas kita kembali kepada Allah. Usaha ya. Kita sudah mendengar himbauan-himbauan untuk waspada. Tidak panik tapi waspada. Tapi kita harus takut sama Allah. Tatkala beribadah kepada Allah, khaufan wa tama'an. Engkau takut tapi engkau tetap berharap. Nggak boleh merasa remeh. Kalau Allah ingin menghancurkan, ya Allah goyang bumi ini. Selesai urusannya. Allah kasih COVID-19 yang ditimpa tidak semua orang. Tapi ternyata itu membuat kita semua ketakutan. Semua sadar untuk hidup sehat. Semua berpikir untuk cuci tangan. Semuanya dan semuanya takut pada COVID-19. Kita harus lebih takut sama Allah Azza wa Jal. Bukan kepada COVID-nya. Kepada Allah Azza wa Jal yang terus-terusan kita berbuat dosa kepadanya, tapi Allah masih memaafkan kita. Baik. Dan di antara tugas kita, bab kita nih, di kitab Adabul Mufrad masih berkaitan dengan bab mendoakan saudara kita. Kita mendengar fulan sakit, ya Rabb, ya Rabb, ya Karim, ya Syafi, ishfi fulan ya Rabb. Allahumma afih, Allahumma atihil afiyah, Allahumma atih sihhatan wa afiyah. Mendoakan saudara kita. Nggak perlu kita berprasangka, berpraduga macam-macam sama dia. Ketika kita tahu ada fulan kena penyakit, oh ini gara-gara ini itu. Ya, ada banyak sebab. Tapi yang jelas sekarang dia sakit. Apa yang bisa engkau lakukan? Membesuk nggak mau. Berjabatan tangan takut. Apa yang bisa dilakukan kita? Mendoakan saudara kita. Kita tahu sudah 100 lebih di Indonesia kalau nggak salah. Atau nggak tahu. Ana belum update. Ya insya Allah sudah 100 lebih yang terinfeksi. Apa yang kau lakukan untuk mereka? Doakan mereka. Minta kepada Allah Al-Ali Al-Kabir
akan menyembuhkan mereka. Nih, di hadis nomor 632. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ibn Numair. Qala haddatsana Abu al-Yaman. Qala haddatsana Ismail ibn Khalid qala sami'tu Amr ibn Hurayth yaqulu dhahabat bi ummi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha ala ra'si wa da'a li birrizq. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ibn Numair. Qala, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Yaman. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ismail ibn Abi Khalid. Ismail bin Abi Khalid mendengar Amr ibn Hurayth, seorang sahabat, yaqulu, dia berkata, dhahabat bi ummi. Suatu hari ibuku membawaku. Di mana dibawa Amr bin Hurayth kecil ini? Ila Nabi SAW. Dibawa ke Nabi SAW. Jadi minta doa orang yang alim, boleh. Dibawa nih anaknya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata bocah ini, famasaha ala ra'si. Nabi SAW mengusap di atas kepalaku dan mendoakanku dengan rizki, agar dikasih rizki. Di dalam kitab Asadul Ghabah atau Usdul Ghabah, Amr bin Hurayth mengatakan, "Dhahaba bi akhi." Saudaraku yang membawaku. Bisa jadi ibunya nyuruh anaknya yang besar membawa adiknya yang kecil. Dibawa nih si kecil Amr bin Hurayth. Nama adiknya sama kakaknya Sa'id. Ketika itu Nabi SAW sedang membagikan emas kepada para sahabat. Fa'atani qid'ah. Kata Amr bin Hurayth, aku dikasih satu potong emas. Emas antakan mungkin ya. Potongan emas. Fakuntu la aj'aluha fi syai'in illa burika li fi. Subhanallah. Tuh emas itu tidak pernah aku investasikan dalam sesuatu, melainkan berkah tuh jadi. Faja'altu akhiraha fi hadid dar. Sampai yang terakhir, uang itu aku gunakan untuk beli rumah ini. Di Madinah dia punya rumah, si Amr bin Hurayth. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedang umur Amr bin Hurayth baru 12 tahun. Setelah dia dewasa, dia tinggal di Kufah. Kemudian dia juga bangun rumah di sana. Dan Nabi SAW juga telah mendoakan dia dengan doa tadi, dengan rizki. Sehingga nggak pernah nih Amr bin Hurayth berdagang, berniaga, melainkan dia sukses dan mendapatkan keuntungan yang besar. Sampai-sampai dia menjadi orang yang terkaya di Kufah. Lihat tentu. Doa Nabi SAW. Supaya diberkahin hartanya. Dan Nabi SAW tidak bakhil untuk mendoakan para sahabatnya ketika mereka minta didoakan. Maka antum tatkala melihat saudara antum sakit, doakan. Semoga Allah menyembuhkan mereka. Tatkala engkau mendoakan saudaramu dalam kondisi dia tidak tahu kalau engkau sedang mendoakan. Bayangkan nih jamaah, penduduk Indonesia nih 250 juta kira-kira. Kalau yang sakit, anggap 200 orang. Terus yang mendoakan 200 juta orang. Bagaimana Allah tidak akan mengabulkan doa mereka, sedangkan Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Maka kemudian antum tidak mau mendoakan. Dan ketika antum mendoakan saudara antum sembuh dari COVID-19, dijauhkan dari bala dan musibah,
Ada malaikat yang mengaminkan doa antum. Maka doakan, ya Allah, mudah-mudahan untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini disembuhkan, ya Allah. Dan semoga keluarganya dikasih kesabaran, dikasih ganti yang lebih baik buat mereka yang meninggal dunia. Allah akan kasih kepada antum dengan doa malaikat yang mengaminkan doa antum. Apa yang Allah berikan, atau apa yang antum pintakan untuk orang tersebut. Kemudian di hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Musa qala haddatsana Amr bin Abdullah Ar-Rumi qala akhbarani abi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qila lahu inna ikhwanaka atawka min al-Basrah wa huwa yawma idzin bizawiyah litad'u Allah lahum qala Allahumma ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar fastazaduhu faqala mithlaha faqala in utitum hadha faqad utitum khairad dunya wal akhirah. Nih ceritanya ayahnya Umar ibn Abdullah Ar-Rumi, yakni Abdullah Ar-Rumi. Ia bercerita bahwasanya ada orang-orang yang datang menjumpai Anas. Ketika itu Anas sedang berada di Zawiyah. Zawiyah dikatakan salah satu lokasi yang dekat dengan kota Madinah. Ini orang-orang datang dari Basrah. Mungkin mereka hendak ke kota Madinah. Mungkin mereka dalam perjalanan dagang atau apapun. Lalu mereka mampir menjumpai sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampainya di tempatnya Anas bin Malik, ya mungkin terjadi obrolan di antara mereka. Setelah itu ada yang mengatakan, wahai Anas, ini saudara-saudaramu datang dari Basrah menjumpaimu, minta doa kepadamu agar engkau mendoakan mereka. Nih, kalau diminta doa, doakan. Jangan mengatakan, oh antum doa sendiri. Ya, kita suruh mereka doa sendiri. Tapi antum diminta doa, doakan. Nabi SAW mendoakan. Nih Anas bin Malik mendoakan mereka. Memang tidak sama mendoakan mereka dalam kehadiran mereka dan mendoakan mereka tatkala mereka telah pergi, telah pulang. Kita doakan lagi, silahkan. Sebagai bentuk keikhlasan antum mendoakan mereka. Bukan hanya karena ada mereka kita berdoa. Maka Anas berdoa. Apa yang Anas mintakan buat orang-orang yang minta doa kepada Anas? Allahumma ighfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kasihi kami, ya Allah. Ini dengan orang-orang yang ada di sekitar Anas. Wa atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di akhirat bahagia, serta selamatkan kami dari api neraka. Rupanya nih orang-orang merasa doanya Anas ini pendek. Coba dihitung. Ana akan baca, lalu antum hitung. Ana akan melihat tuh jarum jam yang bergerak. Anas mendoakan, Allahumma ighfir lana, warhamna, wa atina, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. 11 detik. 11 detik. Banyak dikit. Insyaallah 11 kalau anak nggak salah ngitung. Dikit. Orang maunya doa yang panjang-panjang. Apa kata Anas? Ketika mereka minta tambahan, tolong doakan lagi. Masa cuma itu gitu. Tambahin lagi. Anas berdoa lagi. Apa kata Anas? Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Warhamna, kasihi kami, ya Allah. Wa atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Anas ngulangin doa tersebut. Lalu Anas menjelaskan, doa itu nggak harus panjang. Doa-doa Nabi SAW pendek, nggak panjang, tapi maknanya meliputi segala kebaikan.
Ini kalau bicara kebaikan. Dan baca doa-doa Nabi, banyak doa-doa Nabi SAW. Tapi pendek-pendek, gak panjang-panjang. Maka Anas menjelaskan kepada mereka dan kita harus paham juga. Jangan dipikir kalau ada orang mendoakan panjang doanya, wah ini bagus. Kalau dilihat fulan, aduh cuma 15 detik kata dia. Doa apaan itu? Apa kata Anas bin Malik? In utitum hadha. Kalau kalian dikasih yang aku panjatkan tadi doa tersebut. Kalau kalian dikasih, faqad utitum khairat dunya wal akhirah, maka kalian telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Minta apa? Minta ampunan Allah. Minta rahmat Allah. Minta kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Semua kebaikan. Pokoknya minta hidupnya baik, keluarganya baik, kesehatannya baik, usahanya baik, sekolahnya baik, masa depannya baik. Minta sama Allah fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kebaikan. Masuk surga. Mendapatkan keridhaan Allah, berjumpa dengan Allah. Semua kebaikan di surga kita minta. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Mau minta apa lagi ketika kita sudah minta seperti ini? Intinya dari hadis ini, Anas mendoakan. Kita pun doakan saudara kita. Doakan kebaikan buat mereka. Memang kalau kita dizalimin, kita boleh doa memohon kepada Allah agar orang-orang yang menzalimin kita dikasih balasan sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Abu Rabi'ah Sinan qala haddatsana Anas bin Malik qala akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghusnan fanafadahu falam yantafid thumma nafadahu falam yantafid thumma nafadahu fantafad. Qala inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudnal khataya kama tanfudu syajaratu waraqaha. Ini Anas lagi. Tapi Anas cerita suatu hari Nabi SAW mengambil dahan pohon. Kemudian dahan pohon itu digerakkan dengan keras sama Nabi SAW. Ternyata daun-daunnya nggak berjatuhan. Dan riwayat dengan tongkat digerakkan dahan tersebut. Daunnya nggak ada yang jatuh. Digerakkan lagi sama Nabi SAW. Belum berjatuhan. Maka para sahabat pada ngelihat nih, ada apa nih Nabi SAW. Ini pembelajaran yang diberikan oleh Rasul SAW. Memanfaatkan momentum-momentum untuk menyampaikan agama Allah, untuk memberikan pencerahan kepada para sahabat. Maka Nabi SAW menggerakkan yang ketiga kali, kemudian berjatuhan daun-daunan. Apa sih yang ingin disampaikan Nabi SAW? Kok pakai goyang pohon? Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah yanfudnal khataya. Itu kalimat membersihkan dari dosa-dosa. Sebagaimana pohon itu berjatuhan daunannya seperti yang tadi dilakukan Nabi SAW. Subhanallah jamaah. COVID-19, bagaimana menghadapinya? Selain engkau memakai masker di mulut, selain engkau mencuci tangan dengan antiseptik, maka jangan lupa mencuci hati kita. Dengan apa? Dengan sabun? Enggak. Dengan apa? Dengan parfum? La. Dengan istighfar. Dengan banyak mengamalkan amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Ma asabaka wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu gara-gara perbuatan kalian sendiri.
Dan banyak yang Allah maafkan. Makanya, dalam menghadapi COVID-19, perbanyak baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tambahin Allahu Akbar. Ya, dalam riwayat lain ada tambahan Allahu Akbar. Baca tuh bacaan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang menghapuskan dosa kita, yang dengan dosa dihapuskan, insya Allah penyakit, bala, azab semua akan hilang dan pergi dari kita. Orang yang hatinya bersih, kalaupun dia ditimpa oleh COVID-19, maka dia akan menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan sadar kalau dia manusia yang penuh dengan dosa, dan dia tidak akan mencari kambing hitam untuk menyalahkan orang yang mungkin menjadi penyebab terinfeksinya dia. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Yang jelas, semua terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini disebutkan, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Salamah qala sami'tu Anasan yaqul أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاجة أو بعض الحاجة فقال أدلك على خير من ذلك تهللين الله 33 عند منامك وتسبحين 33 وتحمدين 34 فتلك 100 خير من الدنيا وما فيها. Nih Anas cerita lagi, tapi sanad hadis ini dhaif. Yang sahih nanti kita akan bacakan. Bahwasanya ada seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi SAW. Mengadu sulitnya ekonomi, mengadu banyak hajat yang tidak terpenuhin. Maka Nabi SAW bukan menyelesaikan hajat orang ini, tapi beliau memberikan amalan. Kalau antum dikasih amalan, COVID-19 ini datang ke Ustaz, mau Ustaz kasih amalan baca ini. Ustaz masa cuma baca ini Ustaz? Nah, sebab yang duniawi, jangan tanya Ustaz. Ustaz mengarahkan agar kita menjadikan sebab-sebab yang diperbolehkan sebagai sarana untuk mencegah dan menyembuhkan diri. Ini perempuan dikasih amalan sama Nabi SAW untuk membaca la ilaha illallah 33 kali. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 34 kali, jadi 100. Yang sahih adalah membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, atau 34 kali menjadi 100. Itu lebih baik daripada hajat kita diselesaikan. Dan itu dianjurkan dibaca sebelum tidur. Jadi mulai malam ini jangan tinggalkan nih. Kenapa? Karena akan ada penjagaan buat kita dan itu lebih baik daripada hajat kita terpenuhi. Baca subhanallah, 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 subhanallah sebelum tidur. Tadi Ustaz habis sholat Isya baca Ustaz. Ini bukan bicara habis sholat. Habis sholat zikir sendiri. Sebelum tidur zikir juga. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan memuji Allah, menyucikan Allah, mengagungkan Allah tatkala kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala seorang hamba tahu Allahu Akbar, takut sama apa kita? Ya takut sama Allah. Semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah dapat menghancurkannya, memusnahkannya kapan Allah berkehendak. Maka berusahalah untuk mengamalkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Inda manamika, ini disebutkan ketika tidur. Baca itu ketika mau tidur. Ketika orang tidur, dia udah capek seharian kerja. Kadang-kala dia juga masih capek mikirkan hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Wallahi sahih. Kalau sekarang sekolahan ditutup, diliburkan, besok apalagi yang ditutup. Hari ini mungkin yang terdampak 139. Besok jadi berapa? Wallahu a'lam, nggak tahu kita. Ya udah, yang penting sebelum tidur ucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dengannya semoga Allah menjaga kita
dan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, kemudian di sini disebutkan dalam waqala Nabi SAW, ini masih berkaitan dengan hadis Anas tadi dan dhaif sama seperti sebelumnya. Barang siapa man hallala mi'ah wa sabbaha mi'ah wa kabbara mi'ah khairun lahu min ashri riqabin yu'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Disebutkan bahwa saya bertahlil 100 kali, mengatakan la ilaha illallah 100 kali, bertasbih 100 kali, bertakbir 100 kali, itu lebih baik daripada membebaskan 10 budak dan menyembelih 7 ekor onta yang gemuk-gemuk. Itu lebih baik membaca itu. Tapi hadis ini dhaif. Jadi kalau bicara zikir yang setelah sholat itu jamaah, itu beragam memang yang diajarkan Nabi SAW. Kita boleh membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jadi 99. Boleh tanpa penutup 100. Boleh dengan penutup, ini yang kedua. Yaitu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, boleh ditutup dengan Allahu Akbarnya 34 kali, jadi 100. Yang keempat, membacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 100 kali. Dengan cara 25, 25, 25, 25 jadi 100 kali. Kalau kita secara langsung membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, maka cukup 25 kali jadi 100. Yang kelima, yang paling ringan. Dikir setelah sholat ini membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Itu sudah menjadi penghapus dosa buat kita insyaallah. Nah, kemudian nih hadis selanjutnya yang sahih, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah datang menyumbahi Nabi alaihi salatu wasallam seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah ayyud du'a'i afdal. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, doa apa yang paling mulia? Nggak main-main nih. Minta amalan kepada Nabi SAW, minta doa yang paling afdal. Qala salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Mintalah kepada Allah maaf. Minta maaf sama Allah. Wal-afiyah, dan minta afiyah, kesembuhan, keselamatan. Di mana? Fid dunya wal-akhirah. Minta di dunia dan di akhirat. Kita minta agar Allah memaafkan kita di dunia dan memaafkan kita di akhirat. Dan agar Allah memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena banyak orang yang subhanallah, yang mungkin dia tidak memikirkan doa ini. Nabi SAW mengajarkan agar orang ini meminta ampunan dan afiah. Dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di antara doa pagi dan petang, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Itu minta afiah. Ini orang udah dikasih amalan sama Nabi SAW. Thumma atahul ghad. Besoknya datang lagi. Kemarin dapat satu amalan kan. Hari ini nih minta lagi doa sama Nabi SAW. Ya Nabi Allah, ayyud du'a'i afdal. Minta lagi doa yang paling mulia apa Nabi SAW. Qal, Nabi SAW mengatakan, salillahal afwa wal afiyah. Mintalah, berdoalah kepada Allah, minta maaf dan minta afiat, minta keselamatan, kesembuhan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa idza u'tital afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Subhanallah. Kata Nabi SAW, kan kau itu, kau dikasih afiah, udah selesai.
Hidupmu sukses kalau doa yang kau panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Dikasih afiat, keselamatan di dunia dan di akhirat. Disebutkan jamaah bahwa orang ini keesokan harinya, di hari ketiga, dia minta lagi doa kepada Nabi SAW. Mungkin dia berpikir doa yang diajarkan itu untuk tolak bala, ya, untuk dijauhkan dari petaka. Maka dia minta lagi doa sama Nabi SAW. Dan Nabi tetap mengatakan, salillah al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiat kepada Allah dan maaf di dunia dan di akhirat. Nggak ada yang masuk surga di antara kalian, di antara kita nih, kecuali dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah ngampuni, ya baru masuk surga. Maka Nabi SAW ketika mengarahkan kepada sahabat ini untuk berdoa minta al-afwa wal-afiyah, sebuah arahan yang sangat indah. Doanya nggak perlu panjang-panjang, hafalinnya nggak sulit, tapi kita malas berdoa. Wa ajazun nas man ajiza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa. Lemah. Suruh berdoa nggak bisa. Suruh minta nggak bisa. Terus apa yang bisa engkau lakukan? Nah. Kemudian di hadis selanjutnya, bahwasanya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam telah mengajarkan kepada kami. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti an Al-Jariri an Abi Abdullah Al-Anazi an Abdullah bin Samit an Abi Dharr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Samit meriwayatkan dari Abu Dharr dari Nabi SAW bahwa Nabi berkata, ahabbul kalam ilallah, ucapan, kalimat, kalam, pembicaraan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal adalah Subhanallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa bihamdihi. Nih. Dalam riwayat ini disebutkan kalam yang paling dicintai Allah adalah Subhanallah. La syarikalah, nggak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada sekutu bagi Allah. Ini dikasih corona mau minta tolong sama siapa? Ya sama Allah. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya segala kerajaan, segala kepemilikan. Indonesia ini milik Allah. Allah mau bungkus Indonesia, selesai. Amerika milik Allah. Mau dilipat sama Allah, selesai urusannya. Maka tatkala kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd. Baginya segala kepemilikan, segala kerajaan, dan baginya segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita ketika baca doa ini, tolong diresapin hatinya. Ini ucapan dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan wala haula wala quwwata illa billah wa bihamdihi. Dalam riwayat Muslim bahwa Nabi SAW datang membesuk Abu Dharr. Faqala bi abi anta wa ummi ayyul kalami ahabbu ila Allah. Abu Dharr ketika itu tanya, ya Allah, ucapan apa yang paling cintai Allah Azza wa Jalla? Lalu kata Nabi SAW, mastafahullahu li malaikatih. Bacaan yang Allah pilihkan buat malaikat-malaikatnya, itu bacaan yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Apa bacaan malaikat? Subhana rabbiya wa bihamdihi. Subhana rabbiya wa bihamdihi. Dan dalam jalur yang lainnya,
dikatakan bahwasanya ahabbul kalam ilallahi arba', kalam, ucapan, kalimat yang paling dicintai Allah ada 4. Yang pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang keempat Allahu akbar. Ini bacaan-bacaan yang subhanallah dianjurkan bagi kita untuk membacanya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya Abu Dzar diperintahkan untuk banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah, kanzun min kunuzil jannah. Orang tuh ketika membaca la haula wala quwata illa billah kayak di masa corona kayak gini nih. Kita mau keluar rumah takut. Mau masuk bus umum takut. Mau masuk kereta takut. Ada banyak ketakutan karena memang antivirusnya belum ketemu. Virus coronanya begitu bebas merajalela. Maka subhanallah hendaklah banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Wa ayyanzura ila man dunahu. Kemudian wasiat Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu agar dia melihat kepada yang di bawahnya. Yang menongak ke atas. Lihat, aduh fulan kena corona, fulan kena corona. Aku berarti bisa terkena corona tersebut. Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kita. Wahubbul masakin. Dan agar cinta kepada orang-orang miskin. Dan kita tahu barokahnya orang miskin. Orang-orang lemah. Yang kata Nabi SAW. Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong sama Allah. Kalian itu dikasih rizki sama Allah gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Baik, berarti kita banyak-banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar atau lafaz yang lainnya. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Salat ibn Muhammad qala haddatsana Mahdi bin Maimun عن الجريري عن جبر بن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها. Nih, anaknya Abu Bakar tanya kepada anaknya Abu Bakar. Dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bercerita, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli wa lahu hajah. Nih, suatu hari Nabi SAW datang masuk ke rumahnya Aisyah dan Aisyah sedang sholat. Fa'afta'tu alaihi. Wa qala ya Aisyah alaiki bijumalid du'a wa jawami'i. Aisyah sholatnya panjang. Baca doanya juga panjang dalam sholatnya. Maka Nabi SAW menegur Aisyah yang sedang dalam sholatnya. Wahai Aisyah, karena terlalu panjang doa-doa Aisyah. Ya Aisyah, hendaklah engkau berdoa dengan doa-doa yang ringkas, tapi mengandung makna yang luas. Doanya siapa? Ya doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada Aisyah, jangan panjang-panjang doanya. Doalah dengan doa yang kalimatnya pendek, tapi mengandung makna yang luas, diulang-ulangi nggak apa-apa. Lalu Aisyah bertanya, qultu falamman saraftu, ketika selesai salatnya, aku bertanya, ya Rasulullah, wa ma jumalud du'a wa jawami'uh. Apa doa-doa yang ringkas, yang mengandung makna yang luas, yang mencakup maknanya? Qala quli. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, quli, katakan Aisyah, apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. Doanya apa? Berdoalah, ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan atau meminta kebaikan semuanya, yang segera atau yang tunda. Minta kebaikan semuanya kepada Nabi, kepada Allah Azza wa Jalla. Yang aku tahu dan aku belum tahu, aku minta kebaikan. Ini subhanallah jemaah. Kemudian wa as'aluka wa a'udzubika minasyarr, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan semuanya, yang segera dan yang tunda, yang aku tahu dan yang aku belum tahu. Pokoknya udah jauhkan. Semua berlindung kepada Allah dari yang hal-hal yang membahayakan kita. Kemudian aku minta surga dan yang mendekatkan ke surga, minta surga dan yang mendekatkan ke surga dari ucapan dan perbuatan. Dan berlindung dari api neraka dan semua yang mendekatkan ke neraka dari ucapan atau perbuatan. Selesai doanya belum ternyata. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu ya Allah apa yang dipinta oleh hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa yang hambamu Muhammad berlindung darinya. Dan apa aja takdir yang kau putuskan untuk kami. Subhanallah jemaah, ini adab di doa. Apa saja takdir yang kau putuskan buat kami ya Allah, buat aku khususnya, faj'al aqibatahu rusyda. Jadikan terakhirnya, endingnya itu hal yang mencerahkan buat kita. Petunjuk buat kita. Jadi bukan hal-hal yang remeh yang dipinta. Tapi kalimat-kalimat yang pendek namun memaknai hal yang sangat banyak sekali. Itu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau di awal cerita minta kebaikan semuanya, di akhir cerita minta surga, ya kalau minta surga secara khusus, paling tidak kita setelah umum khusus minta surga sama Allah. Mengatakan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, dan berkaitan dengan akhir. Kita nggak pernah tahu jamaah bagaimana akhir cerita dengan negeri kita. Covid ini gimana ceritanya nanti? Umroh udah nggak boleh. Jemaah-jemaah umroh ya nggak jadi jemaah umroh, jadi jamaah batal umroh mereka. Mereka pulang dan mereka berharap untuk datang. Kita doakan mereka. Dan antum yang nggak bisa umroh, baca doa yang diajarkan Nabi alaihissalam. Agar kita, subhanallah, mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan saudara-saudara kita. Di sini disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu ta'aman fi sittatin min ashabi. Nabi lagi lagi makan bersama 6 sahabatnya. Lalu datang seorang nimbrung ikut makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kalthum ya, saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ceritanya bahwasanya ada orang yang makan bersama Nabi SAW, kemudian datang orang lain, kemudian makan 2 suapan, lalu Nabi SAW mengatakan, ama innahu law dzakara asmallah lakafakum. Kalau dia ketika makan baca bismillah, cukup buat kalian. Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura asmallah falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu.
Ini kalau orang lupa makan, kita bicara COVID-19, orang makan sembarangan, makan nggak cuci tangan, makan di warung pinggir jalan, nggak dicuci dengan benar piringnya, sendoknya juga seperti itu. Jangan lupa untuk baca bismillah. Nabi alaihissalam menyuruh baca bismillah dengan nama Allah. Penyakit itu semoga pergi. Kalau lupa gimana? Ya udah, baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Kita di awal baca bismillah, di akhir baca bismillah, dengan harapan kita diselamatkan dari penyakit ini jamaah. Karena Anda merasa kita sedang dalam kondisi yang genting, tapi kita gak usah panik, tetap mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa kami kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kebaikan kami. Huwa maulana, Allah tuh juragan kita, Allah pelindung kita. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang itu bertawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Liyakun ma yakun, yang mau terjadi biarlah terjadi. Tapi kita tetap waspada, tetap menjaga diri demi menjaga keluarga kita dan menjaga orang lain dan menjaga negeri ini secara umum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita masuk ke hadis yang selanjutnya nantinya. Yang jelas Nabi alaihissalam sudah mengajarkan doa kepada kita untuk mendoakan orang lain, untuk doa yang pendek, yang ringkas, tapi memiliki makna yang begitu luasnya. Hadza wallahu a'lam. Silahkan, mungkin kita kembali ke studio Roja Pusat. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di malam hari ini dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Langsung dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah. Ingin bertanya Ustadz terkait dengan orang yang sakit, yaitu dengan cara meruqyahnya Ustadz. Bagaimana ini Ustadz dan apakah ini termasuk doa? Mohon penjelasannya Ustadz. Allah fiik, subhanallah. Nah, ruqyah ini sejatinya adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Lewat apa? Lewat sarana yang diperbolehkan oleh Allah, termasuk usaha, sebab yang Allah perintahkan agar kita melakukannya. Ruqyah dengan Al-Quranul Karim. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita tahu Al-Quran ini syifa. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quranul Karim sebagai syifa, sebagai penyembuh dan rahmat buat orang-orang beriman. Makanya ketika seorang membaca ayat-ayat ruqyah, hendaklah dia menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ayat yang ruqyah yang dibaca oleh dua orang, dibaca oleh satu orang sembuh, dibaca oleh orang lain nggak sembuh. Ayatnya sama, tapi kondisi orang yang membacanya berbeda. Kemudian di ruqyah sendiri ada yang memang langsung doa. Artinya itu bukan sarana memohon kepada Allah, tapi langsung doa. Ketika seorang meminta kesembuhan, dia membaca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tuh jamaah, nih baca nih. Baca bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dipegang tempatnya, lokasi yang sakit. Baca itu 7 kali. InsyaAllah Allah sembuhkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon, dan tidak lupa kami ingatkan bagi Anda yang menelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu
volume televisi atau radionya. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Ali dari Medan ini. Oh baik, silakan Pak. Ya, ini gini Ustaz. Ini kan sekarang ini musim penyakit-penyakit apa ini virus corona ini. Jadi bagaimana menyikapi kita kalau ada larangan ataupun disuruh kita jangan berjemaah ke masjid. Apa yang harus kita lakukan? Dan yang kedua, di waktu umroh ada yang umroh tak bisa masuk ke dalam Ka'bah, tak bisa dia umroh, katanya ada doa bersyarat. Jadi untuk doa bersyarat itu udah bisa seperti yang berumroh katanya. Apakah itu benar atau tidak? Dan seterusnya ada lagi karena tak bisa umroh katanya bayar dam. Jadi sudah bisa itu seperti umroh katanya. Baik. Gimana itu Ustaz? Apakah benar atau tidak itu Ustaz? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi berkaitan dengan COVID-19 jamaah, memang kita tahu di beberapa negeri masjid sudah ditutup. Bahkan ketika azan dikumandangkan 5 waktu, yang seharusnya di situ ada panggilan untuk datang ke masjid, untuk berbondong-bondong memakmurkan rumah Allah, dirubah. Diganti dengan sallu fi rihalikum. Salatlah di tempat-tempat kalian. Di masa Nabi SAW, ketika terjadi hujan lebat, angin, Bilal mengumandangkan azan, tidak lagi mengajak orang untuk sholat di masjid. Hayya 'alas shalah. Tapi Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengatakan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Sholatlah di tempat-tempat kalian. Kalau berkaitan dengan virus corona, dan memang di satu tempat dipastikan atau ditakutkan karena banyaknya yang terinfeksi di tempat itu, ketika mereka ke masjid nanti akan membahayakan bukan hanya orang yang di masjid, tapi orang yang di masjid akan terinfeksi, kemudian pulang ke rumahnya menyebarkan virus tersebut kepada keluarganya, maka ini sangat membahayakan. Kalau bahaya hujan saja dan bahaya air itu Nabi SAW menyuruh orang sholat di rumahnya, maka berkaitan dengan virus corona, virus COVID-19 ini, kalau memang di daerah tertentu, jadi kalau belum dikatakan daerah tersebut terdampak umpamanya, maka nggak ada masalah. Tapi nanti ketika pemerintah mengumumkan untuk mewajibkan orang-orang tidak ke masjid dan sholat Jumat pun ditiadakan, maka sejatinya hal itu adalah hal yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam ini. Rasulullah SAW mengatakan, firra minal majdhum firaraka minal asad. Hendaklah engkau melarikan diri dari orang yang sakit sebagaimana engkau melarikan diri dari singa. Kemudian orang la yuridu mumridun ala musih. Atau kama qala Nabi SAW, yang sakit jangan kumpul sama yang sehat. Hendaklah dia menghindari tempat-tempat seperti itu. Jadi berkaitan dengan hal itu, kita tunggu fatwa para ulama. Tapi di beberapa negeri sudah nggak ada sholat Jumat, sudah nggak ada sholat berjamaah. Karena haibati fillah, mungkin sebagian tidak terlalu tahu dengan virus ini. Mungkin juga ada informasi-informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang tentang berapa jumlah pasien yang terkena umpamanya, agar mereka tidak panik. Tapi ketika pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang insya Allah kebijakan tersebut dimusyawarahkan oleh para ulama dan tidak bertentangan dengan hukum agama, maka kita ikuti.
Pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang umroh. Kalau umroh bersyarat, dia berangkat umroh dengan syarat, lalu dia nggak bisa umroh. Apa yang terjadi? Apakah dia sudah terhitung umroh? Memang ada syarat. Syarat itu yang diajarkan Nabi SAW ketika ada seorang, kalau nggak salah, istrinya Abu Bakar atau wanita yang lainnya, yang dia itu sakit. Kemudian dia sedang berangkat umroh. Dia takut nggak bisa umroh. Maka Nabi SAW menyarankan dia untuk bersyarat umrohnya. Syaratnya apa? Fa in habasani habisun famahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau ada yang menghalangiku sehingga aku nggak bisa melaksanakan umroh, maka di tempat itu aku akan halal. Di tempat yang aku terlarang itu, yang nggak bisa melaksanakan umroh, maka aku tahallul sudah. Orang yang melakukan ini artinya dia sudah pakai baju ihram ya. Karena jemaah umroh Indonesia ini ada dua macam. Ada jemaah umroh yang belum niat, belum pakai baju ihram dan belum berniat. Maka tatkala dia nggak bisa melaksanakan umroh, ya udah aman-aman aja buat dia. Tapi kalau dia sudah pakai baju ihram, seperti mereka yang mungkin dari Yalamlam sudah berihram, mengatakan labbaik Allahumma umratan, kemudian turun ke Jeddah, ternyata di Jeddah itu nggak boleh melaksanakan umroh, sedangkan dia tidak bersyarat dan dia sudah berihram, maka tatkala itu dia wajib bayar dam. Kemudian apakah akan dapat pahala umroh? Insya Allah pahala umrohnya dapat. Karena Nabi SAW pernah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bisa ikut berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Ketika mereka hendak berperang, nggak punya bekal, ditolak sama Nabi SAW. Pulang dari perang Tabuk, perang dengan jarak 700 km di musim panas. Pulang dari perang itu Nabi SAW menjelaskan, Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di kota Madinah ada beberapa laki-laki yang tidak ada satu jalan pun yang kalian lalui, tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Sama-sama pahalanya kalian. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wahum fil Madinah, ya Rasulullah, mereka di Madinah nggak ikut perang, nggak ikut capek, nggak ikut lelah, dapat pahala. Nah, wahum bil Madinah, habasahumul uzur, karena ada uzur sehingga mereka nggak bisa ikut. Jadi buat jemaah yang batal umroh, yang nggak bisa umroh, umpamanya, lihat kondisi dia. Kalau dia sudah berihram dan dia tidak bersyarat, kemudian nggak bisa melaksanakan umroh, maka di tempat dia tahallul, kemudian dia membayar dam karena dia nggak bisa melaksanakan umrohnya dia. Dan nanti menggantikan ketika ada rezeki, ya dia gantikan pada kesempatan yang akan datang nanti. Kenapa? Karena ibadah umroh dan haji ini termasuk ibadah yang kalau sudah masuk ke dalamnya harus disempurnakan. Allah mengatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh kalian lillah. Jadi kalau orang sudah masuk kemudian mundur, nggak bisa melaksanakan, maka dia membayar dam ketika itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan semoga menjadi hiburan bagi mereka yang batal atau dicegah untuk umroh di kesempatan karena virus ini. Dan sekaligus pertanyaan juga terkait dengan virus corona Ustadz. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Ingin bertanya Ustadz, bolehkah kita melaksanakan sholat tahajud berjamaah Ustadz untuk memohon kepada Allah agar dilindungi dari virus corona? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan sholat tahajud berjamaah, sejatinya Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat tahajud berjamaah, tapi gak ngajak-ngajak orang, artinya gak dikumpulin orang ya untuk kemudian sholat tahajud berjamaah. Tapi kalau memang ada orang ya
ketika itu di rumah kita atau di masjid, kemudian mau sholat tahajud berjamaah, tafadhol, silahkan. Dan menghadapi virus corona ini, tadi kita udah sampaikan, berdoalah kalian di rumah-rumah kalian, di waktu-waktu mustajab, nggak harus berjamaah. Apalagi secara himbauan pemerintah, kita menghindari tempat-tempat keramaian. Ya udah, mau mengadakan acara doa berjamaah, kumpul-kumpul, doa sendiri-sendiri di waktu mustajab. Kalau 200 penduduk Indonesia, 200 juta penduduk Indonesia mendoakan yang sakit supaya sembuh, mendoakan negeri ini supaya terjaga, insya Allah Allah kabulkan. Dan di antara waktu mustajab memang ketika tahajud di sepertiga malam akhir. Semuanya sholat tahajud di rumahnya, di tempatnya, tanpa harus berjamaah. Kalau di rumah bersama keluarga ketika itu mau berjamaah, tafadhal, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala bala dan musibah serta wabah yang menimpa ini. Dan wabah ini berganti, jamaah. Kita harus tahu. Pernah ada kolera, pernah ada influenza yang membunuh ratusan ribu orang, jutaan orang. Dan datang sekarang COVID-19. Dan juga mulai menggerogoti negeri secara keamanan, secara ekonomi, secara kejiwaan, semuanya pada ketakutan. Semoga Allah tidak menggantikan rasa aman kita dengan ketakutan. Yang kita minta sebaliknya. Bagaimana rasa takut ini dirubah jadi keamanan. Intinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kata Allah akan jadikan kalian ya khalifah sebagaimana pemimpin-pemimpin, sebagaimana Allah jadikan pemimpin-pemimpin sebelum kalian. Allah akan teguhkan, kuatkan, kokohkan agama yang Allah ridhain buat kalian di negeri tersebut, di tempat tersebut. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Allah akan ganti. Ketakutan yang ada sekarang akan diganti dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jangan gara-gara COVID-19 lalu kita mengadakan pengobatan alternatif yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan terkadang menjadikan seorang melakukan ritual-ritual pengagungan, pengabdian kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita berhati-hati. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Ibu Tini di Jakarta Timur. Baik, silakan Ibu Tini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ini Pak Ustadz mau tanya, kemarin saya dengar Ustadz tausiah gitu, katanya virus corona ini kalau untuk kaum kafir itu suatu azab atau siksaan, tapi kalau untuk kaum muslim suatu ujian. Seandainya kaum muslim itu kena, maka itu suatu ujian. Seandainya mengakibatkan kematian itu mati syahid. Apakah itu benar Pak Ustadz? Terus yang keduanya kalau saya mau melakukan sesuatu kan insya Allah tidak lupa membaca Bismillah, terutama mau makan gitu. Tapi
sebenarnya itu dilengkapi Rohmani Rohim atau enggak sih Pak Ustadz? Kok umumnya kedengarannya cuma Bismillah aja gitu. Baik. Syukron jazakallah khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallah fikum. Iya jamaah, kemarin itu kita ada kajian di kota Surabaya dengan tema mengapa ada corona. Dan sejatinya kejadian kajian kemarin itu seharusnya Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, ya, karena beliau kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan ke beliau. Akhirnya teman-teman minta ana untuk ngisi di Surabaya, dan itu menjadi kajian terakhir kemarin itu. Karena semua jadwal kajian setelah itu diliburkan. Dan salah satu yang dibahas kemarin memang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Aisyah bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un." Aku bertanya tentang ta'un, tentang wabah penyakit yang menimpa orang, ya. Kemudian kadangkala satu negeri, satu kampung terkena penyakit tersebut. Dan yang jadi masalah, kita tahu di negeri itu orangnya macam-macam. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang suka maksiat. Gimana penyakit itu ketika menimpa semuanya? Jadi kalau ada yang mengatakan penyakit ini tidak menimpa orang beriman, menimpa. Bahkan di masa para sahabat Nabi, ketika ta'un amwas di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagian sahabat-sahabat yang mulia mati mereka terkena penyakit wabah tersebut. Maka kalau ada yang mengatakan orang beriman nggak akan terkena, kena. Nabi alaihissalatu menjelaskan kepada Aisyah tentang penyakit ini, azabun, itu azab. Yab'athuhu Allah ala man yasha, yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi itu jadi azab buat siapa yang Allah kehendaki. Buat mereka yang tidak beriman, buat mereka orang-orang yang tidak taat sama Allah Azza wa Jal. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi ternyata Allah menjadikan wabah itu yang jadi azab buat orang-orang kafir, buat orang-orang yang tidak beriman, buat mereka yang tidak taat. Adapun buat orang-orang mukmin jadi rahmat, jadi kasih sayang buat mereka. Kenapa? Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Tidak ada seorang pun yang terdampak ta'un di negerinya, kemudian dia tetap tinggal di negeri tersebut, sabar, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Ya'lam annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dia yakin bahwa tidak mungkin akan menimpa dia kecuali sesuatu yang sudah Allah tuliskan, Allah takdirkan, Allah tentukan buat dia. Itu keyakinan seorang mukmin. Apa yang akan terjadi? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Melainkan orang itu akan mendapatkan pahala syahid. Subhanallah. Ini nih, ketika seorang memandang COVID-19, azab. Tapi kalau azab ke orang beriman kena, ya buat orang yang beriman akan jadi penghapusan dosa. Jangan ta'un. Panas aja, demam biasa aja menjadi penghapus dosa buat dia. Dan perbedaan mukmin dengan fajir, orang mukmin ketika dia dikasih penyakit sama Allah, dia nggak bisa gerak, dia harus istirahat total, dia kemudian dikasih kesembuhan, dia jadi sadar, dia semakin ibadah sama Allah Azza wa Jalla. Tapi orang fajir, pelaku kemaksiatan, orang-orang kafir juga, dia seperti onta yang diikat, kata Nabi SAW. Onta itu ketika diikat, dia nggak tahu kenapa diikat. Ketika dilepas, dia nggak tahu kenapa dilepas. Jadi ketika ada sebuah negeri yang dikasih penyakit, kemudian penyakitnya diangkat, mereka nggak sadar kenapa kemarin sakit, kenapa sekarang sembuh. Mukmin tahu, ini rahmat Allah kasih sembuh supaya engkau jadi lebih baik. Itu berkaitan dengan wabah ini.
Adapun tentang bismillah, memang yang dianjurkan sama Nabi SAW ketika makan adalah samillah, baca bismillah. Sehingga ketika lupa makan pun, Nabi SAW menyuruh kita membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Itu bacaan yang diperintahkan kita untuk membacanya ketika mau makan. Ada bacaan-bacaan yang dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada bacaan yang sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz melalui pesan singkat. Pertanyaan dari Ibu Nur di Batam. Ustaz, saya selalu mengkhususkan membaca Al-Fatihah setelah sholat fardu dan sholat sunnah yang saya tujukan buat anak-anak saya Ustaz, agar Allah memberi hidayah, taufik dan menjaganya, termasuk dari penyakit Ustaz, dan menjadikan anak saya anak yang baik dan benar di jalan Allah. Bolehkah Ustaz istiqomah dengan bacaan ini yang saya lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ya, kita tahu Al-Quran ini penyembuh. Jadi kalau bicara kita setiap selesai sholat membaca Al-Fatihah, kemudian dengan niat supaya anak-anak dijaga sama Allah Azza wa Jal, maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW selesai sholat beliau berzikir. Zikir yang ma'ruf yang kita tahu, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu bil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selesai itu mau berdoa, ya doa minta sama Allah Azza wa Jalla. Adapun mendawamkan Al-Fatihah umpamanya setiap dalam doa kita, wallahu a'lam bishawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya beliau tidak mendawamkan hal itu. Ini dalam ilmu cetek yang Anda pelajari selama ini, bahwasanya Nabi SAW tidak mendawamkan. Kita tahu fadilah Al-Fatihah, kita tahu keutamaan Al-Fatihah, tapi menggunakannya untuk hal itu secara dawam, secara rutin, Nabi SAW. Kecuali orang tua hendak membacakan Al-Fatihah kepada anaknya yang sakit, jadi ruqyah buat mereka. Kita datang kepada anak kita, dibaca kepalanya, dipegang kepalanya, dibacain Al-Fatihah supaya dijaga sama Allah dari bala dan musibah, disembuhkan penyakitnya. Itu nggak masalah, itu jadi ruqyah nantinya, karena Al-Fatihah juga ruqyah. Mungkin seperti itu. Jadi intinya berdoalah, minta sama Allah. Bertawassul itu memang boleh dengan amal soleh. Kita baca Al-Quranul Karim, setelah membaca Al-Quranul Karim kita berdoa minta sama Allah. Kita umpamanya membaca Al-Fatihah, kemudian kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, mudah-mudahan anakku dijaga sama Engkau ya Allah. Jadi bertawassul dengan amal soleh itu disyariatkan. Bertawassul dengan doa orang soleh itu diperbolehkan. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika berdoa selalu umpamanya dengan membaca Al-Fatihah, sepanjang yang Anda tahu, Nabi SAW, Allahu a'lam ya, kalau memang ada orang yang tahu, enggak Ustaz, ada hadisnya. Nabi SAW setiap selesai sholat, beliau membaca Al-Fatihah untuk mendoakan umatnya, umpamanya seperti itu. Atau setiap selesai doa, beliau membaca Al-Fatihah. Kalau memang beliau mengamalkan itu, ya kita amalkan. Tapi sepanjang yang Anda tahu, ya Anda belum tahu ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali. Yang jelas terus berdoa. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Bertawassullah dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan berbuat baik, dengan doa pagi dan petang. Doa setiap saat. Baca doanya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca doanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afwa
والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك من بعظمتك أن أغتال من تحتي. Barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali. Semoga selalu sehat, selalu bertakwa, dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.